Syukur alhamdulillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini adalah malam yang menurut kita adalah malam yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa malam ini penuh dengan kebahagiaan? Kita duduk pada malam hari ini bersama-sama, niat yang sama, tujuan yang sama, untuk memperingati peristiwa lahirnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kegiatan ibadah dan rangkaian kegiatan-kegiatan lain yang telah kita laksanakan ataupun pada saat ini kita laksanakan, mudah-mudahan ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kelak nanti Rasulullah akan mengumpulkan kita semua bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selawat dan salam akan selalu tercurah dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa selalu istiqomah melaksanakan ajaran dan sunnah beliau, menjadi umat yang senantiasa selalu istiqomah berselawat kepada beliau. Pada malam hari ini mudah-mudahan dalam setiap tahun kita istiqomah memperingati kelahiran beliau. Tentu harapan kita samruhul wusul syafa'ah wa suhbati ilal jannah. Kelak nanti beliau akan memberikan syafaatnya, dan kelak nanti beliau akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semakin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Rasulullah selesai nanti. Amin. Yang banyak urusan Allah berikan jalan keluar permasalahan urusannya. Yang banyak masalah Allah berikan jalan keluar permasalahannya. Yang punya hajat, harapan hajatnya dikabul, dimudahkan oleh Allah. Yang usaha, berdagang, berniaga, bekerja, Allah mudahkan dalam urusan semuanya. Amin. Yang banyak utang, mudah-mudahan Allah lunas utangnya, Allah lunasin semuanya, dibayar. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam hari ini kita berkumpul tentu mempunyai niat dan tujuan. Niatnya sudah tahu, tujuannya sudah tahu, sama. Apa tujuan kita? Tujuan kita untuk memperingati lahirnya manusia yang agung dan mulia, yang kelahirannya selalu diharapkan, dirindukan dan diinginkan para nabi dan para rasul sebelum beliau, yang kelahirannya merubah akhlak dari mulai zaman kebodohan sehingga zaman yang penuh dengan peradaban. Akhlak zaman jahiliyah sehingga menjadi akhlaknya akhlakul karimah. Lahirnya seorang manusia yang akhlak budi pekertinya begitu agung dan mulia. Akhlak beliau Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah akhlak yang mulia dan agung. Wa du'atul habib, lahirnya kekasih Allah, makhluk ciptaan Allah, pilihan Allah, kekasih Allah. Ka'annahul badru bitamam, yang kelahirannya wajahnya laksana bulan purnama yang begitu indah dan sempurna, yaitu peristiwa lahirnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pulang dari sini semakin bertambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu, kita peringatin Maulid ini setiap tahun adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Kita tidak berselawat pun Rasulullah tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya di sisi Allah. Kita berselawat kepada Rasulullah karena kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Andaikan laut yang begitu luas samudra, ranting pohon dan pohon-pohon di alam semesta ini dijadikan pena, laut dijadikan tinta
untuk menghitung semua kemuliaan, keagungan yang ada dalam diri Rasulullah, tidak akan cukup untuk menulis kemuliaan, keagungan yang ada dalam diri Rasulullah. Masya Allah Bapak, banyak sekali kemuliaan, keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringatan Maulid ini berselawat dari mulai ba'da maghrib sampai saat ini. Kita memuliakan Rasulullah, harapan kita Allah memuliakan kita dan kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Lihat Bapak jamaah semua, Mekah menjadi kota suci dan mulia di sisi Allah. Karena kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, manusia yang mulia. Kota Madinah menjadi kota suci yang mulia, karena kota Madinah adalah kota hijrah dan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, karena Hajar Aswad dicium oleh bibir baginda Nabi Muhammad SAW. Buraq menjadi kendaraan yang istimewa yang mulia, karena Buraq ditunggangi oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemuliaan Rasulullah yang begitu luar biasa. Kita umat Rasulullah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita menjadi umat yang baik, menjadi umat yang hebat, menjadi umat yang paling utama. Bukan ibadah salat kita, bukan amal kita, bukan amal kebaikan kita, bukan ilmu kita. Kita menjadi umat yang istimewa, umat yang mulia, karena kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang istimewa, mulia, karena kemuliaan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu jamaah semua, ulama mengatakan ketika para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, diperintahkan oleh Allah, malaikat semua bersujud takut. Hanya satu makhluk ciptaan Allah yang namanya iblis tidak mau bersujud. Allah merintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dilaksanakan. Allah memerintahkan bangsa iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, sehingga bangsa iblis congkak dengan sombongnya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Allah bukan melihat Nabi Adamnya, karena di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam ada nur Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan iblis pun bersujud kepada Nabi Adam. Makanya Allah melaknat, Allah murka kepada bangsa iblis, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena di tulang sulbi Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Padahal Nabi Muhammad belum ada, nur sudah ada. Nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Allah ciptakan manusia yang bernama Nabi Adam yang pertama karena nur Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Nuh Allah selamatkan dari banjir bandang yang begitu besar, begitu hebatnya, karena di tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalam ada nur Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari Raja Namrud, karena di tulang sulbi Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan Nabi Ismail ketika kurban di hari raya Idul Adha, karena di tulang sulbi Nabi Ismail ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah selamatkan para nabi dan para lain, Allah selamatkan karena di para nabi dan para rasul ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah ciptakan Nabi Adam manusia yang pertama karena nur Nabi Muhammad. Allah ciptakan alam dunia ini karena adanya nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad kemuliaannya sudah ada. Makanya Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu jamaah, ya, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga memakan buah khuldi, itu dalam sebuah riwayat 450 tahun Nabi Adam bertaubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Nabi Adam Allah turunkan di India, di Gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Bangsa iblis Allah turunkan di Basrah. Ya.
gara-gara melakukan satu kesalahan 450 tahun bertaubat tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Rabbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad, ya Allah, saya mohon karena kemuliaan, keagungan yang ada dalam diri Nabi Muhammad, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Allah ampunkan seketika itu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berkata, Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, kenapa engkau menyebutkan nama Muhammad? Ya Allah, ketika engkau keluarkan aku dari surga, di pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah, Nabi Adam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bu, cintanya Rasulullah sama kita luar biasa, Bu. Perjuangan beliau luar biasa, pengorbanannya untuk kita, demi kecintaannya kepada kita. Beliau dilemparin batu sampai berdarah. Beliau tertusuk duri di pipinya sampai tembus ke dalam. Muka wajahnya dilemparin kotoran, dilemparin batu dalam dakwah. Semuanya yang ia lakukan demi kecintaannya kepada kita, pengorbanannya kepada kita agar kita mengenal Allah dan untuk mengantarkan kita di dunia ini selamat di dunia ila yaumil akhirah. Kita merangkak pun dari sini, Ibu, dari rumah kita Indonesia tanah air, merangkak ke makam Nabi, tidak akan bisa terbalaskan jasa perjuangan pengorbanan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasulullah sama kita luar biasa. Makanya ini peringatan Maulid, ini bukti kecintaan kita. Terserah orang mau ngomong apa di balik sana. Toh kita peringatan Maulid, ini memuliakan, mengagungkan kekasih Allah, Rasulullah, manusia yang mulia. Anak kita kalau lahir saja kita bahagianya luar biasa. Ya, ulang tahun bahagianya luar biasa, berapapun dibela-belain. Ini lahirnya manusia yang istimewa, manusia yang agung. Ketika lahir saja begitu istimewa. Lahir yang pertama Sayyidina Aminah tidak keluar darah sedikit pun dalam wiladah, tidak sedikit pun terasa sakit. Ketika bayi yang bernama Nabi Muhammad keluar dari rahim Sayyidah Aminah, keluarlah cahaya, memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Dari cahaya itu keluar jemari-jemari tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah nur ala nur, anta nurun fawqa nuri, cahaya di atas cahaya. Makanya melahirkan Nabi Muhammad itu bagaikan melahirkan cahaya. Sajidan syakiran hamidan, yang lahirnya beliau dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan beliau bertasbih memuji mengagungkan asma Allah. Apa asma yang diucapkan oleh Rasulullah ketika lahir? Setelah sujud beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wa subhanallah bukratan wa asila. Ketika beliau lahir, ribuan malaikat di atas rumah Sayyidah Aminah semua memuji mengagungkan asma Allah, zat yang maha segala-galanya. Para nabi dan para rasul pun hadir di rumah Sayyidina Aminah, ingin melihat rupawan wajah yang disebutkan oleh Allah, kekasih Allah. Bidadari dalam surga, Allah perintahkan malaikat Ridwan untuk keluar berdandan soleh yang cantik, bawa kayu gaharu dengan wangi-wangian. Bidadari semua berbondong-bondong ingin melihat wajah kelahiran Nabi Muhammad. Mereka semua bergembira, mereka semua senang, bahagia, ingin melihat manusia yang mulia, manusia yang agung. Kita salah, Pak. Kalau peringatan Maulid ini kita enggak kepikiran, enggak senang. Malaikat saja senangnya luar biasa lahir Nabi Muhammad. Para nabi senang, bahagianya luar biasa. Bidadari, Masya Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat Ridwan, wahai Ridwan, buka pintu surga seluas-luasnya. Wahai Malik, pintu neraka kamu tutup serapat-rapatnya. Bintang semua bergemerlap dengan cahayanya yang begitu indah, kesejukan. Ketika Rasulullah lahir di alam dunia ini, yang awalnya para malaikat bertasbih memuji mengagungkan asma Allah, begitu lahirnya kekasih Allah, lahirnya manusia yang mulia dan agung.
semua berselawat asyhadu an la ilaha dan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Ahmad ya Rasulullah, karena pada saat itu belum diberikan nama Muhammad. Masya Allah. Semua berselawat, para malaikat dengan bahasanya masing-masing. Para nabi berselawat, gembiranya luar biasa. Makanya Rasulullah lahir ke alam dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bawa rahmat bagi seluruh alam. Tapi umatnya yang dicintai beliau jauh dari Rasulullah, umatnya yang dicintai beliau jauh dari akhlak Rasulullah, umatnya yang dicintai oleh beliau begitu luar biasa jauh dari sunnah-sunnah ajaran Rasulullah. Ya Allah ya Karim, jauh dari Rasulullah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, innal ladzina yu'azzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang membenci Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya tidak menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, tidak berselawat kepada beliau. Di peringatan maulid ini biasa-biasa saja, tidak ada giroh kecintaannya kepada Rasulullah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan laknat dirinya di dunia ila yaumil akhir. Dengan peringatan maulid ini, kalau ada di bulan Rabiul Awal, kita dalam peringatan lahirnya manusia yang mulia dan agung, biasa saja. Perlu dipertanyakan hati kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan-jangan tidak ada hati sedikit pun di dalam hatinya rasa cinta kepada Rasulullah, karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Musalla maulid, masjid maulid, majlis taklim, semua maulid, semua memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum ala salat. Nanti yang di hari akhir yang pertama yang akan mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah, aksaruhum ala salat, umatku yang memperbanyak berselawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tadi Ketua DKM, Ibu dapat salam dari Rasulullah, Masya Allah, beriti kita itu. Ini terjadi, ada seorang mufti yang bernama Abu Adid. Dia dari Syam, mengajak ibunya dan dua saudara perempuannya untuk umroh. Ketika perjalanan umroh mau masuk Masjid Nabawi, tasnya ketinggalan. Semua bekal, duit, makanan semua di situ. Abu Adid kebingungan. Kita juga manusia Bapak Ibu, kalau di kampung orang, di negara orang bakal nggak ada, waduh kelabatan kita. Nggak ada yang kenal, minta tolong sama siapa kita. Abu Adid pun kebingungan. Lalu dia buru-buru masuk ke Masjid Nabawi, masuk di depan makam Rasulullah, dia berdoa, mohon kepada Allah, berharap agar nanti ada yang membantu dirinya. Ketika dia sedang berselawat kepada Rasulullah di makam Nabi, antara makam Nabi dan mimbar Nabi, kita tahu antara makam Rasulullah dan mimbar Nabi adalah raudhah, tempatnya ilmu mustajabah. Karena di situ ribuan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Sampai kapan? Dari Rasulullah wafat hatta ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ribuan malaikat berselawat di tempat raudhah. Makanya disitulah tempat mustajabah. Abu Adid di situ berbanyak berselawat sampai tiduran, saking lelahnya, ketakutan, kebimbangannya. Ketika tidur didatangi oleh Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Rasulullah berkata, wahai Abu Adid, kenapa kamu? Ya Rasul, bekal aku kehilangan, bagaimana aku untuk umrah? Baru awal datang udah hilang umrah 10 hari, bagaimana bekal aku? Nggak ada. Wahai Abu Adid, kata Rasulullah, kamu temuin pintu penjaga makam yang bernama Husain. Bangunlah. Abu Adid kaget, lalu dia buru-buru keluar Masjid Nabawi, tarik di pintu, penjaga pintu Masjid Nabawi, makam Rasulullah. Ketika dia bertanya, aina Husain, mana yang Husain? Saya Husain. Siapa kamu? Saya Abu Adid dari Syam. Saya minta tolong. Kenapa kamu Abu Adid? Kamu dapat salam wahai Abu Adid dari Rasulullah. Abu Adid alangkah kagetnya, kaget, senang, bahagianya luar biasa. Siapa Abu Adid yang dititip salam? Rasulullah dititip salam. Jangan diteruskan Abu Adid, saya nggak sanggup mendengarkan kata ucapan itu. Masuk ke dalam.
di kantor Masjid Nabawi. Siapa yang titip salam? Rasulullah. Jangan dilanjutkan, aku gak sanggup mendengar ucapan itu. Saking bahagianya Abu Sayyidina, saking bahagianya Usaid. Sekarang kita pulang ke rumah. Di perjalanan di mobil, Abu Walid berkata, Usaid berkata, siapa yang titip salam? Rasulullah. Jangan kamu lanjutkan. Aku gak kuat saking bahagia. Di rumah dijamu Abu Walid dengan makanan yang hidangannya begitu istimewa. Setelah makan ditanya, wahai Abu Walid, siapa yang titip salam? Aku gak mau lagi. Dari awal sampai tadi akhir kau bertanya mulu. Sekarang aku gak mau jawab bagi. Wahai Abu Walid, kenapa aku ingin mengulang kata-kata itu? Karena saking bahagianya aku ingin mendengar langsung Rasulullah titip salam kepadaku. Tidak mungkin orang tahu siapapun kalau aku sering berselawat kepada Rasulullah kecuali Rasulullah langsung yang menyampaikan salam untukku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena siapa orang yang dalam tidur bermimpi kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa orang yang bermimpi melihat wajahku, melihat rupaku dalam mimpinya, faqad ra'ani, sesungguhnya dia telah melihat wajahku dalam keadaan sadar. Fa inna syaitana yatamassalu bi, bangsa setan iblis pun tidak akan bisa menyerupai wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya Husain luar biasa. Akhirnya Abu Walid dipenuhi kebutuhannya, diberikan apapun yang diperlukan oleh Husain. Saking gembiranya. Artinya apa Bapak Ibu? Semakin kita besar cinta kita kepada Rasulullah, Rasulullah semakin cinta kepada kita. Man ahabba syai'an fa aksara bi dzikrihi. Siapa orang yang cinta kepadaku, perbanyaklah berselawat kepadaku. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Rasulullah, cinta Rasulullah, rindu Rasulullah, Rasulullah semakin besar cinta dan rindunya kepada kita. Perbanyaklah berselawat. Selawat di bulan Rabiul Awal ini Ibu, kita perbanyak selawat. Yang kedua Ibu, ya, kita tiru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang istri, tirulah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Bu Sayyidah Khadijah. Khadijah itu Ibu ngomongnya selalu paling rendah. Rasulullah ngomong berbicara, Sayyidah Khadijah paling di bawah nadanya sama Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah itu paling tahu Pak Ibu. Ketika Rasulullah pulang habis dakwah, kelelahan letih lesu, capek, pulang disambut oleh Sayyidah Khadijah, sehingga letih lesu, capeknya, lelahnya perjuangan itu hilang. Kenapa? Karena Khadijah paling cepat tanggap kebutuhan Rasulullah. Tidak seperti sekarang istri. Kalau suami ngomong, waduh istri lebih gede suaranya Pak. Betul gak Bu? Waduh, cuman Bu bikin kopi, bikin aja sendiri. Ngapain sih Pak? Masya Allah Ibu, ketika Ibu membikinkan kopi, Ibu mencuci pakaian, menyiapkan makanan untuk suami, melayani suami dengan baik, itu adalah ladang amal Ibu untuk lebih cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Ibu ikhlas, jangan berutuh sampai terjadi. Ya, apalagi tanggung bulan ibu banyak berutuhnya Pak. Masa berutuh ngoceh. Makanya ibu-ibu itu disebut kaum Hawa, bapak-bapak kaum Adam. Kalau yang namanya kaum Adam, kalau ke pasar bapak-bapak langsung satu poin saja intinya. Saya mau beli pisang, udah langsung ke tukang pisang. Tapi kalau ibu-ibu kaum Hawa, Hawanya pengennya main-main, beli pisang mampir dulu ke tukang sayur. Ada teman yang kenal ngobrol, curhat. Suami saya belum gajian, aduh anak saya belum bayar sekolah ini, aduh utang koperasi masih banyak, aduh ini merempet tuh. Makanya ibu-ibu kaum makanya ibu-ibu yang ikhlas melayani suami, lihat Sayyidah Khadijah cintanya luar biasa sama Rasulullah, ikhlas melayani Rasulullah dengan baik. Masya Allah, itu istri yang dirindukan oleh surga. Tapi sebaliknya ketika ibu berani durhaka sama suami, bentak suami, ucapan ibu lebih keras dari suami, dan suami enggak ridho, hati-hati. Ya,
Di dunia saja sudah dilaknat oleh Allah, di alam kubur celaka istri yang kayak gini. Apalagi suami mengucapkan saya gak ridho dunia akhirat dari belum mati. Aduh, hati-hati dulu. Ada sebuah kisah, ada dua wanita di alam kubur. Satu itu ada di atas adalah burung-burung yang sedang memijiti kepalanya. Tapi ada satu wanita, itu burung sedang mematuk sampai batok kelapanya, sampai batok kepalanya sampai tembus, dan dia merasakan sakit luar biasa. Sahabat bertanya, itu kenapa ya Rasul? Itu istri pada saat masih hidup sering melawan suami. Nauzubillah min, nauzubillah min. Tirulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi anak-anak kita ini, ibu tadi subhanallah, Allahu akbar. Bahagia senang anak-anak kita itu bisa ngaji, ya Allah. Makanya nih Pak, kalau anak kita nggak bisa ngaji, titipin ke guru-guru ngaji. Jangan kita diam aja. Kalau makan bakso, beli sesuatu bisa, langsung motor bisa. Masa bayar gaji guru ngaji cuma 20.000 sebulan, tak ada 5 bulan gak bayar, 6 bulan. Untuk ikhlas ke guru ngaji, mau sabar. Anak lari sono ke guru ngaji depan. Giran beda kelas matematika 500.000 dibelain, bahasa Inggris dibela-belain, urusan duniawi. Ini guru-guru ngaji ini perjuangannya luar biasa. Mereka mengajarkan mengenal Allah, ditanamkan tauhid kepada anak-anak kita, mengenal Rasulullah. Mereka bisa baca Al-Quran, mengenal agama. Inilah guru yang nanti akan membawa anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Inilah guru yang nanti akan menyelamatkan orang tuanya anak ini, karena diajarkan oleh guru. Tuh, makanya jangan sayang-sayangan Pak sama guru ngaji. Maka guru ngaji mah dari dulu begitu sabar banget. Anak gak bayaran juga 3 bulan didiemin. Betul ya Bu ya? Tuh sabar banget guru ngaji. Makanya muliain guru ngaji, guru agama, guru-guru kita muliain yang urusan akhirat. Kalau ketemu guru les matematika 500.000 dibela-belain, dan guru ngaji yang bawa anak kita jadi anak soleh-soleha bisa ngaji nolong kita nanti 20.000 sebulan. Itu 3 bulan 6 bulan gak bayaran. Ya Allah ya Karim. Nih guru-guru kita ini tadi subhanallah Pak, yang mudah-mudahan anaknya ngaji kayak gitu, bapaknya juga lebih bisa ngaji kayak gitu. Jangan orang tua anak pengen bisa ngaji, orang tuanya gak ngaji. Ya saya udah tua jarin, jangan begitu. Nih ada ustaz-ustaz kita belajar ngaji. Bapak mau udah tua, nak kamu aja kayak jangan udah putus asa. Kenapa? Karena orang tua ketika belajar ngaji, pertama setiap bacaan hurufnya bernilai pahala. Yang kedua kemauannya, tingkat kuatnya mau belajar itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Pak belajar ngaji. Ini anak-anak kita, Masya Allah. Ya ajarkan anak-anak kita ilmu agama, ajarkan anak kita nilai-nilai ibadah. Ini kalau subuh nggak di mana-mana Pak masjid. Kalau subuh itu kan paling banyak maaf orang-orang tua banget Pak. KPU, banyakkan KPU. Masjid manapun kalau subuh itu anggota KPU, kepala penuh uban semua. Yang imam KPU, yang ajan KPU, yang komat KPU, pukul beduk KPU, perebut atau bagian nggak ada anak muda KPU semua. As-salatu khairum minan naum. Bangunkan anak kita ketika kita mau ke masjid, bangunkan anak kita. Lihat anak nomor 1 belum bangun, nggak bangun siram. Nomor 2 nggak bangun siram. Nomor 3 nggak bangun siram. Kalau anak kita bertanya, Bapak Ibu kenapa saya disiram? Bangun nak, kamu untuk salat. Ayah melihat nah di tubuh kamu api neraka akan bakar dirimu, makanya ayah siram api neraka. Nah ayah nggak mau, ibu nggak mau Bapak bakar api neraka. Karena engkau gak sholat, aku siram api neraka itu dengan air. Bangunlah salat. Selamatkan anak kita dari api neraka Allah. Kalau kita biarkan anak kita tidak sholat, kita sholat rajin, sedekah rajin, ngaji rajin, anak gak sholat dibiarkan, berarti sama saja ia melemparkan darah dagingnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak, ajarkan bawa anak kita, nanti anak akan menuntut di mahkamah Allah. Ketika dia disiksa di mahkamah Allah,
Ya Allah, saya nggak sholat, orang tua saya nggak pernah mengajarkan, tidak pernah mengingatkan, menyuruh saya sholat. Nah, kamu tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kamu tidak bisa ngaji, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dititipkan ke ustaz. Sekarang saya nuntut ya Allah 3 kali lipat siksaan saya. Orang tua yang seharusnya masuk ke dalam surga 1 langkah lagi, Allah hentikan. Wahai bulan, anakmu di sana dibakar oleh nerakanya Allah. Kembali kamu ke nama anakmu menuntut. Kenapa? Karena tidak kamu ajarkan ibadah, tidak kamu ajarkan puasa, tidak kamu ajarkan sholat. Sekarang dia nuntut 3 kali lipat. Ibu bapak masuk bareng-bareng berjamaah ke dalam neraka. Nabi bilang, tuh ajarin Pak, Bu. Dengan peringatan Maulid ini banyak hikmah yang dapat kita ambil. Contoh akhlak baginda Nabi, ya, keluarga Nabi Rasulullah yang dijamin surga saja sholat, yang dijamin surga oleh Allah sholat. Kita banyak dosa, banyak maksiat, sering meninggalkan sholat. Ini gak mau sholat, ya Allah ya Karim. Bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat, anaknya enggak sholat. Satu keluarga tidak ada keberkahan sedikit pun. Yang ada musibah bala mulu. Rumahnya selalu panas. Kenapa? Karena tidak disirami dengan nilai-nilai ibadah. Tidak ada keberkahan, cucuran rahmat turun kepada rumah itu. Usaha bangkrut, rezeki seret, ada aja bala musibah. Karena bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat, anaknya enggak sholat, mantunya enggak sholat, cucunya enggak sholat, satu keluarga. Apa yang kita cari hidup di dunia ini? Di dunia saja sudah sengsara kayak gitu, di sana lebih sengsara kita. Na'udzubillah. Tuh, firulah akhlak baginda Rasulullah. Ajarkan bu anak kita untuk sholat. Murru sabiyya bis shalah idza balagha 7 sinin wa idza 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anakmu, ajarkan anakmu untuk sholat pada saat usia 7 tahun. Titipkan kepada ustaz yang mengajarkan, suruh ke masjid. Enggak apa-apa anak-anak aku namanya bencana, jangan dimarahi. Anak itu kalau ke masjid dimarahin, yang ada dia masjid itu trauma. Yang dilihat itu pasti dia dimarahin sehingga dia jauh dari masjid. Ingetin aja, dampingi. Jangan namanya anak-anak habis sholat 1 rakaat kabur, ganggu temennya. Kita juga dulu begitu. Kalau dia sudah cinta masjid, dia cinta sholat, nanti dia akan terbiasa, tumbuh kesadarannya. Dia suka dulu dah ke masjid. Kalau dia suka ke masjid, walaupun malarin, penting cinta masjid aja dulu. Ini dimarah-marahin nggak ada yang ke masjid. Jangan di sini bisa jalan. Akhirnya dia nggak mulai ke masjid. Sholat kagak mau di luar jalan. Ajak rangkul, bilang, ingetin, dampingin yang tua, orang tuanya ada di kiri kanan, masya Allah. Ajarkan, jangan didiamin. Kita turut prihatin Bapak Ibu masjid generasi mudanya sekarang. Ya Allah, mereka di luar banyak nongkrong, mereka di luar banyak pergaulan bebas. Di masjid anak muda mana generasinya? Makanya kata Rasulullah SAW, ajarkan anak kita untuk sholat, ajarkan nilai-nilai agama, ajarkan anak-anak kita nilai-nilai ibadah. Jangan kita biarkan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, ajarkan diri, keluargamu, dirimu serta anak keturunanmu. Ajarkan sholat, ajarkan puasa. Jangan sampai kita biarkan. Karena itu adalah amanat dari Allah, akan diberi pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak akan melemparkan orang tuanya ke dalam neraka. Anak bisa mengangkat derajat kemuliaan untuk orang tuanya. Anak bisa mengangkat derajat orang tuanya dari siksa ajal alam kubur. Waladun sholeh yad'u lahu, anak yang soleh dan soleh. Tuh, pengen Pak di akhir hayat hidup kita nih, sekalipun mau leher, anak ngajiin kita kayak gitu tadi enak. Anak nomor 1 bisa ngaji, nomor 2 bisa ngaji di sebelah kiri, ya ada yang bisa ngaji di sebelah kanan, bisa ngaji yang nomor 3 lagi di telinga kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengiringi akhir hayat orang tua dengan kalimat thayyibah. Senang orang tuanya, alhamdulillah ya Allah, anak saya anak soleh dan soleh.
di akhir hayat hidup saya dibimbing oleh anak saya karena sholat dan sholat. Tapi kalau anak tidak diajarkan nilai agama, tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, nggak bisa ngaji dibiarkan. Ketika orang tua terbujur kabur sedang sakaratul maut, anak hanya memandang, hanya melihat, nggak bisa berbuat apa-apa. Doa nggak bisa, ngaji nggak bisa, lihat ya bapak saya mati, ya mati, ya mati kan. Begitu doang ya. Ya Allah ya Karim. Na'udzubillah min. Ajarkan ibu anak-anak kita untuk sholat, jangan dibiarkan gak sholat. Anak kita melakukan tidak kebaikan, ingetin. Ini peringatan Maulid ini yang kita tiru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah cintanya sama kita luar biasa. Beliau tidak ingin kita nanti dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Beliau nanti bersujud di mahkamah Allah. Beliau bersujud di hadapan Allah untuk memohon ampun seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Allahumma shalli wa sallim. Di akhir hayat hidup beliau, ketika sedang syakaratul maut, yang disebut adalah umatnya kita. Ketika dibangkitkan oleh Allah di alam kubur, nanti dari alam kubur dibangkitkan dari Rasulullah. Yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah. Manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur adalah Rasulullah. Rasulullah bisa saja langsung masuk ke dalam surga, tapi Rasulullah nggak mau. Ridwan, aku nggak mau ke surga sendirian. Kenapa ya Rasul? Aku mau menunggu umatku. Sehingga Rasulullah berkata, ya Allah, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, aina mana umatku ya Jibril. Begitu besar cintanya, pedulinya Rasulullah kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini dengan peringatan Maulid ini, kita tiap tahun mengadakannya kajian, ustaz. Ya, jangan sekedar lewat doang. Pulang habis Maulid banyakin selawat, yang biasa 10 jadi ratusan, yang biasa ratusan jadi ribuan. Ya, makin cinta kepada Rasulullah, ikuti jejak keluarga Rasulullah, didik anak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, makin cinta kepada Rasulullah kita. Ya, betul tadi Pak Haji bilang, kecintaan kita kepada Rasulullah itu segala. Lihat para alim ulama dulu, para kiai, para guru kita, cintanya kepada Rasulullah. Beliau kalau berselawat kepada Rasul sampai meneteskan air mata. Lihat di makam Rasulullah, semua menundukkan kepala, meneteskan air mata kerinduan kepada Rasulullah, begitu luar biasa. Makanya betul tadi Ketua DKM mengatakan, begitu besar cintanya Rasulullah kepada kita. Kepada siapa? Kepada kita semua umatnya. Karena di mana umatnya berkumpul, selalu berselawat, mengagungkan, memuliakan nama Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan semua umatku di akhir zaman, mereka ingin melihat wajahku, walaupun hanya dalam mimpi, keinginan yang sangat luar biasa. Karena begitu besar cintanya umatku kepadaku. Pengen gak Pak? Waduh, bisa mimpi Rasulullah, wajah Rasulullah yang ya Allah ya Karim. Kita gak hidup di zaman Rasulullah, berdoa ya Allah, perlihatkan wajah Rasulullah kepadaku dalam mimpi. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita hanya sebuah harapan minta agar bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi kita yakin, kita cinta Rasulullah, kita menjalankan ajaran dan sunnah Rasulullah, kita mengikuti jejak Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah kita laksanakan. Kelak nanti kita bisa melihat wajah Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mari kita bacakan suratul Fatihah ya, buat semua para almarhumah pengurus Masjid Jamilatul Khairat, Ustaz Sugiarto. Ya Allah ya Karim, saya terus terang Ibu di Masjid Al-Taqwa, Masjid Zatul Khairat, banyak jamaah masjid yang rajin ke masjid udah nggak ada. Padahal kita, ya Allah, itulah kalau kita sering ngumpul di masjid, ada yang nggak ada, itu kehilangannya luar biasa. Ya, yang tahun lain kemarin baru bilang Ustaz Sugiarto, ya Allah, setiap habis sholat saya selalu bertiga, Ustaz Nasir, Ketua DKM, di sana juga sama sudah. Ya Allah ya Karim, itu saya kehilangannya luar biasa itu. Karena kita kumpul sini karena cinta Allah dan Rasul, kita kumpul sini karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak nanti Allah pertemukan kita
kepada orang-orang yang ketika kita di dunia dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, almarhumah keluarga besar kita, jamaah Masjid Jazatul Khairat mendapatkan cucuran rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat pertolongan di alam kuburnya dari keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, anak yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang kelak nanti akan menyelamatkan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Haziniyah wa ala min salihah ila rabbin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin niyati ala hajjati kulluhum qaddasallahu sirrahum sya'alillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi ثم بالنية خصوصا يحرم قلوب المغرب المرحوم keluarga jamaah Azizah Mizatul Khairat. ثم بالنية خصوصا يحرم المرحوم Hazal Masjid Mizatul Khairat wa Qafa Hazal Masjid Mizatul Khairat. ثم بالنية خصوصا يحرم المرحوم في هذا الولاية في هذا القرية جمع باسم الأكرار كلهم يا الله وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لها لهم قد صلوا سرهم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأخبار. اللهم حببني يا الله إلى سيدنا محمد. اللهم حببني يا رحمن إلى سيدنا محمد. اللهم حببني يا رحيم إلى سيدنا محمد. اللهم هون علينا يا الله في شكرة الموت. اللهم هون علينا يا رحمن في شكرة الموت. اللهم هون علينا يا رحيم في شكرة الموت. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin, yang benar datang dari Allah, segala kekurangan ialah pendatang diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa nafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.